Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deveriska Walioheni dari kelas M235 dengan NIM 230407502051. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran Indonesia dalam ASEAN. Tentu kalian tahu kan, Indonesia termasuk negara yang terletak di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki sebuah organisasi loh yang bernama ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of South Asian Nations yang artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri. Menteri Luar Negeri dari kelima negara yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narsio Ramos dari Filipina, dan Serajatman dari Singapura. Selanjutnya, 6 negara lain juga ikut bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan baru saja bergabung pada tahun 2022 adalah Timur Leste, sehingga total anggota ASEAN saat ini adalah 11 negara. Organisasi ASEAN memiliki lambang sebagai berikut. Lambang ASEAN menggunakan batang padi karena mayoritas penduduk ASEAN menjadikan padi sebagai makanan pokok dan hasil pertanian utama. Setiap warna pada lambang ASEAN juga memiliki makna tersendiri. Kuning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, merah melambangkan sikap berani dan dinamis, biru melambangkan perdamaian dan keamanan, sedangkan putih melambangkan kesucian pada era 1960-an, masih rawan terjadinya konflik antar kondisi. Dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, dibentuklah ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan ASEAN, negara anggota ASEAN melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, ASEAN membuat kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan bebas atau ACTA yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan produksi berbasis internasional, serta meningkatkan investasi. ASEAN juga berbentuk proyek industri bersama seperti mendirikan pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia dan pabrik diesel di Singapura. Dalam bidang pertahanan dan keamanan antar negara, ASEAN sering berpatroli bersama, misalnya Indonesia dan Malaysia yang melakukan patroli laut bersama di wilayah Selat Malaka dan daerah perbatasan. Hal ini bertujuan untuk cegah gangguan keamanan dan keselamatan laut seperti pembajakan dan merupakan penyeludupan kerusakan ekosistem laut dan penampakan ikan ilegal dan imigran ilegal. Dalam bidang pendidikan, misalnya dengan mengadakan ASEAN Council aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru-guru di ASEAN, beberapa negara di ASEAN juga menawarkan beasiswa dan program pertukaran pelajar di berbagai bidang keilmuan seperti pendidikan kedokteran. Bahasa dan seni. Dalam bidang olahraga, ASEAN menyelenggarakan beberapa kompetisi. Dalam bidang olahraga, ASEAN menyelenggarakan beberapa kompetisi, misalnya Games untuk kompetisi, berbagai cabang olahraga, ASEAN Para Games, kompetisi khusus untuk difabel, Piala AFF untuk kompetisi sepak bola, dan kerjasama ASEAN di bidang sosial adalah dengan bantuan kepada negara yang baik berupa makanan, pakaian, maupun obat. Hal ini penting melihat kondisi kawasan Asia Tenggara yang rawan terhadap bencana seperti gempa bumi. Kerjasama di bidang sosial lainnya adalah mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Kerjasama dalam bidang teknologi adalah merancang pembangunan jaringan kota cerdas ASEAN atau SCN
yang dipelopori oleh Singapura. 3 kota dari Indonesia yaitu Jakarta, Banyuwangi, dan Makassar diikutsertakan dalam proses tersebut. Setiap anggota ASEAN termasuk Indonesia selalu berkomitmen untuk berperan aktif dalam organisasi ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN adalah sebagai berikut. Seperti yang sudah dibahas di awal, Indonesia menjadi salah satu penggagas lahirnya ASEAN. Indonesia adalah membuat kawasan Asia Tenggara mampu berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif. Indonesia menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama yang dilaksanakan pada 23 sampai 24 Februari 1976. Dalam KTT tersebut terdapat kesepakatan pembentukan ASEAN yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Juga pernah berperan sebagai perantara untuk mempertemukan kedua pihak. Indonesia membentuk Jakarta Informa Meeting atau JIM dalam upaya mengatasi kejahatan, kekerasan, dan konflik di ASEAN. Memberikan gagasan untuk keamanan ASEAN atau ASC dalam bidang olahraga. Indonesia pernah menjadi tuan rumah untuk Games, ASEAN Games, dan Piala AFF terakhir sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbanyak di kawasan ASEAN. Indonesia turut membangun kerjasama dengan Singapura dan Malaysia, Darussalam dalam pengembangan dan produksi makanan daging halal. Salah satu tujuan program ini adalah mempermudah wisatawan Muslim menemukan makanan halal saat berwisata. Negara-negara Asia Tenggara, bagaimana teman-teman? Ternyata banyak juga ya peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Semoga setelah mempelajari materi ini, wawasan kita semakin luas tentang saudara-saudara kita di ASEAN, sehingga saat dewasa nanti kita tergerak untuk berperan aktif untuk Indonesia dan juga ASEAN ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.